Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke agan-agan sahabat tani, ketemu lagi dengan channel saya, channel yang akan selalu mengupas tentang alam dan manfaatnya. Oke agan-agan sahabat tani, di kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya, atau berbagi masih di seputaran pertanian, terutama untuk tanaman mangga biar cepat berbunga seperti ini. Masih kecil bisa berbunga lebat ya, dan juga sahabat tani bisa diterapkan ke tanaman-tanaman lain selain pohon mangga, bisa juga petai atau juga durian sahabat tani ya. Jadi disimak saja videonya sampai selesai. Saya akan berbagi solusi biar tanaman cepat berbuah yang masih kecil dan juga mandul besar bisa cepat berbuah dan berbunga lebat sahabat tani. Oke sahabat tani, biar tidak gagal atau memahami isi videonya, jadi simak saja ya videonya sampai selesai. Saya akan membuat racikannya. Oke sahabat tani, untuk bahan pertama di sini saya sudah menyiapkan ya. Ini bahan pertama di sini ada kelapa tua sahabat tani. Nah, di sini saya akan racik sahabat tani kelapa tua ini. Saya akan ambil airnya sahabat tani untuk campuran pembuatan perangsang semua jenis tanaman ya. Kemudian di sini ada 1 tablet obat untuk mengurangi kerontokan sahabat tani. Jadi simak saja videonya sampai selesai ya. Untuk peracikan agar tanaman cepat berbunga, mengurangi kerontokan dan bisa berbuah lebat, buahnya bagus-bagus dan tidak busuk sahabat tani. Jadi dengan cara ini sangat efektif sahabat tani, alhamdulillah ya, biarpun tidak 100% tapi 70% bisa berbuah lebat dan bunganya tidak rontok. Nah seperti ini sahabat tani, obat 1 tablet ini kemudian saya akan tumbuk halus dulu ya. Ini agak sedikit keras obatnya, jadi kita tumbuk seperti ini sahabat tani. Untuk mempercepat ya, untuk mempercepat pelarutan, jadi ini bisa ditumbuk halus seperti ini. 1 butir ini sahabat tani bisa menggunakan paracetamol dan obat sakit kepala juga boleh, bodek juga boleh sahabat tani ya. Atau obat-obat yang lain bisa digunakan selain obat seperti yang saya gunakan ini. Kalau sudah halus seperti ini sahabat tani, kemudian ini tinggal dicampurkan ya ke dalam air kelapa ini sahabat tani. Nah seperti ini sahabat tani, jadi ini sebelum ditambahkan dengan bahan yang lain, ini harus dilarutkan dulu atau disimpan dulu sahabat tani ya, sekitaran 30 menit ya, biar menyatu, biar larut ke dalam air kelapa ini. Jadi ini sangat bagus sahabat tani untuk memperlebat pembungaan ya, terutama tanaman-tanaman yang sulit berbunga bisa dicoba ya. Tanaman mandul sudah puluhan tahun tidak kunjung berbunga, bisa dicoba dengan cara seperti ini. Jadi tanaman yang sudah tua ya, bibit biji yang sulit berbuah, bisa dicoba dengan cara seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya sahabat tani, untuk tambahannya bisa tambahkan 1 saset ekstra. Nutrisi kandungan ekstrajos ini sangat luar biasa sahabat tani untuk mempercepat pembungaan ya, dan juga untuk menguatkan buah biar tidak rontok ya di kala pentil. Kemudian 1 saset ekstrajos ini tinggal campurkan saja sahabat tani ya ke dalam air kelapa ya yang tadi, atau sudah dicampurkan dengan 1 butir obat, tinggal kita larutkan 1 saset ekstrajos ini sahabat tani untuk campurannya seperti ini sahabat tani ya, diaduk atau dimasukkan ke dalam air kelapa ini. Nah seperti ini sahabat tani, kemudian kita aduk ya, kemudian ini bisa disimpan sekitaran 30 menit ya, atau bisa setengah jam sahabat tani untuk penyimpanannya ya. Jadi ini ditutup dulu biar menyatu bahannya ekstrajos dengan air kelapa dan juga 1 tablet ya obat tadi ya. Seperti ini, kemudian disimpan 30 menit sahabat tani. Oke sahabat tani, untuk selanjutnya untuk bahan tambahannya ya, untuk campurannya saya tambahkan di sini, saya siapkan ya atau tambahkan dengan 1 liter air cucian beras sahabat tani. Jadi siapkan dulu air cucian beras 1 liter, bisa yang sudah difermentasi atau yang masih baru sahabat tani. Jadi bisa yang baru nyuci kemudian langsung kita gunakan, atau juga bisa difermentasi. Seperti saya ini sering mengumpulkan ya di dalam botol-botol atau jerigen untuk penggunaan lebih gampang sahabat tani. 1 liter cukup untuk campurannya ya. Kemudian sahabat tani, untuk selanjutnya untuk tambahannya di sini ada 4 sendok NPK Mutiara 1616 ya. Jadi untuk campurannya tambahkan 4 sendok NPK Mutiara 1616 sedikit saja, cukup 4 sendok. Kemudian dilarutkan dengan air sahabat tani untuk mencampurkannya. Jadi cukup dilarutkan saja seperti ini, kemudian nanti dicampurkan dengan bahan-bahan yang sudah saya siapkan tadi, atau sudah saya racik, sudah saya buat ya. Ini sangat luar biasa ampuh dengan campuran-campuran seperti ini. Tanaman mandul sulit berbuah sahabat tani, dan juga untuk penyuburan juga boleh ya, tanaman yang masih kecil atau yang sudah besar umur 5 tahun 6 tahun pengen cepat berbuah, bisa dicoba dengan cara seperti ini sahabat tani ya. Kemudian sahabat tani, setelah hancur ya, tinggal larutkan dengan air
cucian beras ya. Nah seperti ini, 1 liter air cucian beras kemudian ditambah dengan 4 sendok NPK Mutiara yang sudah dilarutkan sahabat tani. Diaduk seperti ini sahabat tani dengan air cucian berasnya ya, biar hancur menyatu bagus sahabat tani untuk mendapatkan hasil yang bagus dan maksimal. Kemudian sahabat tani setelah seperti ini tambahkan 1 sendok micin ya. Bisa menggunakan merek micin apa saja ya, bisa menggunakan merek Sasa atau juga Ajinomoto. Jadi cukup 1 sendok untuk campurannya bahan-bahan ini ya, biar lengkap, biar bagus untuk perangsang semua jenis tanaman sahabat tani. Dan juga sahabat tani ini bisa diterapkan ke tanaman-tanaman sayuran juga ya, seperti terong, timun atau juga bawang sahabat tani, tomat. Dan juga bisa diterapkan ke tanaman padi ya, dispraykan sahabat tani. Atau untuk cara pengocorannya tinggal disemprotkan, nanti setelah difermentasi ditambah air kemudian disemprotkan sahabat tani untuk cara campuran untuk pengocoran padi ya. Tapi kalau untuk tanaman-tanaman durian, alpukat dan lain-lain itu bisa langsung kita kocorkan ke akarnya. Oke sahabat tani, untuk selanjutnya ini sudah disimpan ya, jadi ini minimal 30 menit. Kemudian setelah ini tinggal campurkan saja sahabat tani dengan campuran bahan-bahannya, NPK dan juga air cucian beras dan juga micin sahabat tani. Jadi ini sudah menyatu bahan tadi, Extra Joss, obat ya, obat 1 tablet, kemudian air kelapa, ini air kelapa tua yang saya gunakan sahabat tani. Seperti ini tinggal aduk, kemudian ini bisa difermentasikan seperti yang sudah saya jelaskan ya. Jadi ini tidak bisa langsung digunakan, melainkan ini langsung difermentasikan dulu sekitaran 1 minggu sahabat tani. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, sekali lagi bisa difermentasikan sekitaran 7 hari sahabat tani sebelum dikocorkan ke tanaman. Oke sahabat tani, untuk cara pengaplikasiannya ya, sebelum diaplikasikan fermentasikan dulu ke dalam botol seperti ini sahabat tani, atau juga ke jerigen-jerigen. Oke sahabat tani yang baru menemukan channel ini, mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat ya. Silahkan like, komen dan juga subscribe. Dan juga kalau ada pertanyaan ya sahabat tani yang tidak mengerti, tidak dipahami dengan kata-kata saya, mohon maaf, silahkan saja tulis di kolom komentar ya. Nanti cepat atau lambat saya akan merespon semua pertanyaannya sahabat tani ya. Dan juga kalau ada masukan, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini, silahkan tulis di kolom komentar, jangan segan-segan ya. Dan juga kalau ada masukan untuk bahan-bahannya, silahkan juga tulis di kolom komentar ya sahabat tani. Oke sahabat tani, seperti ini kita fermentasikan 7 hari, kemudian ini dikocorkan ya. Jadi 1 liter ini bisa tambahkan dengan 15 liter air sahabat tani. Jadi 15 liter air kemudian kocorkan ke tanaman yang besar, bisa 5 liter ya, atau 6 liter. Yang masih kecil bisa setengah liter sampai 1 liter. Tapi kalau untuk penyemprotan tanaman padi dan sayuran, ini bisa dikasih 1 liter untuk 1 tangki sahabat tani ya. Oke sahabat tani, mungkin sampai di sini, mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan like, komen dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.